Silahkan satu orang membaca untuk kita bersama. Ini piano enggak? Yang ini. Oke, Riri bacakan aja ya. Ya, Riri. Oke. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bagian pertama, kita akan mengadakan Bible sharing. Nanti bagian kedua baru pendalaman teks. Bible sharing diawali dengan pertanyaan ini. Manakah kata atau anak kalimat yang berkesan buat Anda? Manakah kata atau anak kalimat yang berkesan buat Anda? Dan mengapa berkesan? Ya, kita diam sebentar, 30 detik, lalu nanti yang mau sharing, kita saling sharing bergantian. Pilihlah satu kata atau satu anak kalimat yang paling berkesan dan mengapa berkesan buat Anda. Kalau yang sudah membaca sebelumnya dan sudah punya sesuatu, nah kita mendengarkan. Silakan. Mungkin tidak harus semua, nggak apa-apa. 1, 3, 6 orang boleh. Baca dulu ya, Mo. Boleh, ya. Silahkan yang sudah siap mungkin mau Bu Christine. Silahkan Bu Christine. Ya. Mungkin ini bukan sharing tapi pertanyaan ya Romo. Saya heran Romo. Saya heran. Pada ayat 40 saya heran dari ayat 40 Marta mengatakan, "Suruhlah dia membantu aku." Jadi satu kalimat Romo, bukan anak kalimat lagi tapi satu kalimat pendek. Suruhlah dia membantu aku. Saya heran kok berani-beraninya Marta menyuruh Yesus supaya Tetapi hanya Yesus satu membantu Maria. Supaya membantu Maria. Supaya Marta membantu Maria. Tetapi yang disuruh bicara adalah Tuhan Yesus. Kok berani-beraninya ya Rom? Begitu. Ini keheranan saya. Hanya satu saja Terima yang kasih. Menyuruh Yesus ya. Iya, menyuruh Oke. Yesus supaya menyuruh Maria membantu Marta. Membantu Marta. Heran saya Romo. Ya, baik. Berani gitu.
Berani. Itu pun Romo, sebuah terima sharing ya. kasih. Keheranan itu sendiri Ya, sebuah sharing ya Romo. Oke, dicatat. Makasih Bu Christine. Ya, Jangan-jangan kita juga sering menyuruh Yesus loh. Ayo, Mbak. ayo. Siapa? Bu Windra? Ya, Atau tadi siapa? Ya, Bu saya Windra, silakan. ya, saya mau ini selamat siang Romo. ya. Ayat 40b. Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Ini sering sekali kita lakukan, kenyataannya kita sering melakukan seperti ini ya. Saya ibaratnya gini, kata-kata yang bahasa yang paling lu ini. Lu nggak tahu sih, gue dibiarin sendirian kerja sih. Lu kan diam-diam aja gitu loh. Maksudnya dia kayaknya seolah-olah iri kenapa aku yang kerja sendiri. Aku dibiarin bekerja sendiri, nggak ada yang bantuin gitu loh Romo. Jadi seolah-olah Yesus tuh membiarkan aku kerja sendirian. Kok nggak ada orang yang bantuin aku gitu loh. Gitu Romo. Maksud saya. Jadi sering sekali kan kita jumpa seperti itu. Masa gue kerja sendiri nih gimana nih gitu kan. Iya, pengalaman pribadi juga kayaknya ya Bu Win. Iya, pengalaman pribadi Iya. juga, iya. Macam mengeluh begitu ya. Iya. Iya, seperti mengeluh gitu. Makasih. Makasih. Ya. Siapa? Aku boleh nggak? Romo? Boleh. Ya, Bu. Aku tertarik nomor ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Itu kayaknya sering kita alami ya Romo, terutama saya. Memikirkan hal-hal yang tidak perlu, yang akhirnya menyusahkan diri, membuat jadi penyakit. Itu aja sih. Sering Kalau yang pikirnya. 42, kalau yang 42 belum kayaknya. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Kita masih berproses kayaknya itu. Itu juga menarik buat aku. Yang 42 juga. Iya, itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih, Kasih. Susan. Tadi Bu Naryo. Ya, silakan Bu Naryo. Saya juga ayat 41. Kalau di sini saya begini, kadang-kadang kita seharusnya tidak sedih atau tidak memikirkan hal-hal yang ruwet, tapi di sini kita memikirkan yang akhirnya susah sendiri ya. Jadi, kok aku kok begini, kok aku begitu. Terus akhirnya stres, mikirin diri sendiri. Seolah-olah kita ini yang paling sibuk, yang paling tidak ada waktu. Itu aja, Romo. Menarik. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Naryo. Tadi Bu Pri kayaknya kedengaran suaranya juga. Bu Pri ya? Bukan ya, salah dengar ya. Aku tertarik nih, Oh ya, Mayana. aku tertarik yang pasal 42 yang disebut telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari kebaikan. Itu saya tertarik di situ. Kok aku kurang jelas kedengeran ya? Betul ya? Enggak dengar, Bu. Oke, Mayana tertarik ayat yang 42. Maria telah memilih bagian yang terbaik gitu ya, yang tidak akan diambil daripadanya. Gitu Mayana? Iya. Iya, kenapa? Kenapa tertarik dengan ayat itu? Tertarik karena dia itu memang betul-betul fokusnya dengan dengan Yesus ya. Jadinya dia fokusnya maksudnya dia nggak bantuin saudaranya siapa namanya? Marta. Ini kan Maria ya, Marta ya. Dia nggak bantuin dia memang memfokuskan pada Yesus gitu. Terus Marta itu fokusnya dengan bagus dengan menyajikan keperluan makanan minuman gitu ya. Tapi dia yang dilihat oleh Yesus ini yang fokus kepada dia, bukan menyibukkan diri yang nggak perlu gitu ya.
yang lebih Oh. penting tuh ya dia Yesus gitu. Saya tertariknya di situ. Baik. Kedengeran Romo? Antara Yes, mereka dengar. Kurang Baik. lebih ya Romo ya. Iya. Ya, Fokus kepada Yesus. bagi saya tuh Kurang Makasih, jelas Mayana. suaranya Mayana fokus pada Yesus putus-putus. Ya, tapi intinya fokus Ketangkep pada ya. ya. Fokus kepada Yesus sampai tidak mau melakukan, bukan gitu? bukan bukan. dia tuh dia penting juga sebenarnya membantu kakaknya untuk menyiapkan kayak hidangan atau minuman, tapi dia lebih memilih itu kan bisa nanti gitu loh. Maksudnya ya gitu deh, susah ya ngomong. Oke. Ya. Udah ketangkep sama Romo Ari. Aku malah kan Yesus kan nggak setiap kali ada di situ gitu loh. Oh iya, ini yang lebih penting itu ya Yesusnya, karena dia tidak selalu berada dengan mereka gitu ya. Oke, iya. Makasih Mayana. Itu kayak orang bule Romo, orang bule kalau liburan itu dia tidak terlalu foto-foto, kalau kita langsung foto. Karena kalau liburan orang bule itu menikmati apa yang ada di depan mata gitu ya. Riri udah langsung ke kesimpulan ini. Loh, enggak, maksudnya menyampaikan yang Mayana sampaikan gitu kan ya, kurang lebih ya. Iya. Oke. Soalnya putus-putus jadi agak kurang mendengar. Ya, terima kasih. Terima kasih. Silahkan, ini baru 5 orang, katanya 6 orang minimal. Betul. Mari. Coba saya nih. David, ya. Silahkan, David. Saya yang ayat 38 ya. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Nah, kenapa Marta enggak nyuruh Maria yang sibuk-sibuk, dia langsung menerima Yesus gitu. Jadi, karena kan Marta kan menerima Yesus di rumahnya. Kenapa Marta enggak menyuruh Maria, kamu siap-siap atau kamu layani Yesus gitu. Jadi Martanya kenapa enggak duduk menemani Yesus gitu. Itu aja Romo. Iya, baik sekali. Baik. Oke. Menarik. Pertanyaan itu ya Romo. Baik. Ada satu lagi supaya genap 7 sempurna. Sempurna, iya. Saya hampir sama sih 38. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Bagi saya menerima dia adalah seorang tamu yang sangat dihormati dan kesempatan baik dapat menerima dia di rumah kita di rumah gitu ya. Saking antusiasnya menerima dia yang sangat diagungkan, dia yang sangat dihormati, sampai sibuk sendiri gitu sehingga lupa pada tujuan awal menerima dia gitu. Oke. Makasih Bu Erni. Baik. Sempurnalah sudah, kata Romo Ari. 7. Baik, karena ini banyak pertanyaan, mungkin saya langsung menjelaskan sambil menjawab ya, boleh ya? Silahkan Romo. Baik. Bacaan Maria dan Marta ini hari Minggu. Bacaan pertamanya itu diambil dari kisah tentang Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham. Lalu bacaan kedua itu rahasia yang tersembunyi. Kristus ada di antara kamu, gitu ya. Kita nggak akan membaca saat ini, nanti boleh mengintip. Tetapi kalau saya sebutkan bacaan pertama, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan Abraham menyambut, itu pasti ada hubungannya dengan kisah Marta dan Maria. Dan juga bacaan yang kedua, Yesus adalah rahasia yang tersembunyi
selama ini yang dinyatakan kepada kita. Hubungannya bagaimana? Pertama, tadi ada pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kenapa Marta menyambut Yesus? Menurut tradisi Yahudi, berhubungan dengan Abraham tadi, kita semua tahu menyambut tamu adalah keutamaan yang utama. Jadi menerima tamu, menyambut tamu, orang asing diundang, itu bagi tradisi Yahudi adalah merupakan semacam perintah dari Tuhan sendiri. Berbuat baik adalah kalau kita menyambut tamu. Dikisahkan di dalam bacaan pertama, hadiah dari Tuhan ketika Abraham menyambut adalah dia akhirnya punya momongan. Jadi dikasih momongan ya, Sarah istrimu akan mengandung. Jadi orang-orang Yahudi itu yakin dan percaya bahwa menerima tamu adalah keutamaan. Siapapun juga. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Marta tidak lain adalah meniru teladan nenek moyang, mengikuti ajaran nenek moyangnya, yaitu dia menyambut Yesus dan murid-muridnya. Sekaligus dengan mengatakan dia menyambut Yesus, kita tahu mana yang kakak dan mana yang adik menurut teks ini. Yang punya rumah siapa? Ya, tuan rumahnya adalah Marta, ya, yang boleh dikatakan yang kakaknya yang sulung itu Marta, adiknya adalah Maria. Satu pertanyaan sudah terjawab. Menyambut tamu adalah keutamaan. Merupakan nasihat yang sangat baik. Dan ada hadiahnya sebetulnya dengan tindakan menyambut tamu itu. Yang kedua, dikisahkan apa yang dilakukan oleh Maria. Maria duduk mendengarkan Tuhan. Dua perbuatan tindakan yang berbeda, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Yang satu adalah melayani, yang satu lagi mendengarkan. Yang satu melayani bersama Tuhan, yang satu adalah melayani Tuhan sendiri. Dengan demikian, dari dua tindakan ini, kita bisa mengatakan apa yang ada di dalam benak Marta dan di dalam benaknya Maria. Siapakah Yesus bagi Marta? Siapakah Yesus bagi Maria? Siapa Yesus bagi Marta? Tidak lain adalah tamu yang datang berkunjung. Yesus adalah tamu. Tetapi bagi Maria, Yesus tidak sekedar tamu. Kalau dikatakan dia duduk mendengarkan, maka Yesus adalah Sang Sabda sendiri. Orang yang berbicara. Kita lihat ya sekarang, siapakah Yesus bagi Marta? Sekali lagi, bagi Marta dia sekedar tamu. Ya sebetulnya bukan sekedar tamu ya, pokoknya orang yang datang bertamu, berkunjung. Tetapi bagi Maria, Yesus adalah Sang Sabda sendiri. Orang yang berfirman, orang yang berbicara. Nah, dari dua tindakan ini kita boleh kita tarik dalam kehidupan gereja. Dua-duanya sama-sama istimewa. Mana karya yang berkarya bersama Tuhan, mana karya yang melayani Tuhan. Ini mau saya ngomong terus atau mau ada dialog ya? Romo terus aja dulu lagi ini, baik, lagi ya. menyerap dulu ya. Baik ya. Iya. Orang yang melayani bersama Tuhan itu boleh dikatakan orang-orang yang melakukan perbuatan baik karitatif.
Mulai dari misalnya dia berkarya untuk orang sakit, orang miskin, orang yang terpinggirkan, mendengarkan orang lain yang berkeluh kesah, ya, memasang telinga, berbuat baik, memberikan sumbangan. Ini tipikal yang pertama, melayani bersama Tuhan. Itu salah? Tidak sama sekali. Itu perbuatan yang sangat mulia dan sangat baik. Yang kedua, tipikal Maria adalah melayani Tuhan sendiri. Apa yang dilakukan ketika melayani Tuhan adalah duduk mendengarkan Tuhan. Kapan kita lakukan? Ketika kita merayakan Ekaristi, ketika kita melaksanakan ibadah, ketika kita membaca kitab suci, ketika kita berdoa, bermeditasi, dan sebagainya, itu kita melayani Tuhan sendiri. Jadi caranya melayani Tuhan adalah dengan bagaimana? Seperti Maria duduk mendengarkan. Semoga sampai sini jelas ya. Ada dua karya dalam gereja, sekali lagi, berkarya bersama Tuhan, berbuat baik, berkarya karitatif, dan melayani Tuhan, mendengarkan sabdanya. Dua-duanya tidak ada yang keliru. Dua-duanya saling melengkapi. Dalam kehidupan religius ada orang yang bertapa, ya, ada para kontemplatif. Nah, itu tipikal Maria. Sementara suster-suster yang juga mengajar di sekolah, yang merawat orang sakit, memelihara orang miskin, itu tipikal yang pertama. Sampai di sini tidak ada yang keliru. Sama-sama saling melengkapi gereja sebagai tubuh mistik Kristus. Saya kira ini jelas ya, sampai sini. Lalu tegangan mulai terjadi. Kapan tegangan itu mulai terjadi? Nah, ini yang diungkapkan tadi. Kenapa itu berkesan? Tegangannya mulai terjadi ketika tadi dikatakan, Tuhan, suruhlah Maria membantu aku. Ada iri hati di situ. Ada keluh kesah di situ, ya. Ada merasa khawatir, saya kok tidak diperhatikan. Nah, sebetulnya itu yang mau dikritik oleh Tuhan Yesus sebetulnya. Jadi, ketika orang berkarya bersama Tuhan, ketika orang berkarya melayani Tuhan, itu sama-sama baik. Maka tidak boleh ada iri hati, tidak boleh ada rasa khawatir, apalagi dikatakan tadi, kok dia menyuruh Tuhan Yesus? Padahal dia kan adiknya gitu ya. Seolah-olah dia mengambil jarak dengan saudaranya sendiri. Dia nggak berani menyapa, Mar, tolong gue dong. Gue capek nih, gue sibuk. Lu kok diem aja sih? Lalu dia memakai otoritas Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, suruhlah Maria membantu aku. Lihat, jadi semacam relasinya menjadi renggang dengan Maria, lalu memakai otoritas Tuhan Yesus. Karena yang bisa memerintah Maria adalah Tuhan Yesus sendiri. Atau dengan kata lain, dia mau mengatakan, Tuhan Yesus stop, jangan bicara sekarang. Coba, suruhlah Maria membantu aku. Kira-kira begitu. Dan itu yang terjadi. Di situ terjadi tegangan. Sama ketika dua karya itu mulai di mana yang paling hebat, mana yang paling benar, mana yang paling mulia di hadapan Tuhan. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Kita semua sebagai seorang pribadi kan ada kalanya kita melayani Tuhan bukan dengan duduk, mendengarkan, membaca kitab suci, merayakan Ekaristi, merayakan ibadat. Tapi ada kalanya juga kita berbuat baik. Kita berderma, kita melayani oma-oma, melayani yang lemah, membantu anak-anak kecil, melayani mereka yang sakit. Itulah keseimbangannya sebetulnya. Terjadi ketidakseimbangan, terjadi ketegangan ketika sekali lagi
ada iri hati, ada otoritas yang merasa jauh lebih tinggi, suruhlah Maria membantu aku. Merasa bahwa pekerjaan melayani bersama Tuhan itu lebih mulia daripada mendengarkan Tuhan. Lalu, wah, kamu ayo dong melayani aku. Nah, itu yang menjadi masalah. Lalu bagaimana masalah itu diselesaikan? Masalah itu diselesaikan oleh Tuhan Yesus dengan berkata, Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Sebetulnya engkau cukup saja, dah kamu melayani aku, melayani murid-muridku, dah itu sudah dapat pahalanya sendiri, gitu ya. Nggak perlu iri hati pada orang lain. Nah, gitu, kira-kira gitu. Dan Yesus menambahkan sesuatu yang indah menurut saya. Dia katakan, Maria memilih bagian yang terbaik. Kok Yesus mengatakan Maria memilih bagian yang terbaik? Tidak berarti bahwa bagiannya Marta itu tidak terbaik loh ya. Bagiannya Marta itu juga terbaik gitu loh. Pada bidangnya. Yang nggak boleh adalah dia iri hati kepada adiknya. Maria sudah memilih bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik itu apa? Bagaimana? Bagian yang terbaik kalau dihubungkan dengan bacaan yang kedua adalah rahasia yang tersembunyi, Kristus ada di antara kamu. Jadi Maria itu melakukan bagian yang terbaik adalah dengan duduk mendengarkan Tuhan Yesus. Yesus menjadi fokus di dalam kehidupannya. Itulah bagian yang terbaik. Dengan demikian, orang-orang yang melayani bersama Tuhan diharapkan ada saatnya dia menyempatkan waktu juga untuk dapat menikmati bagian yang terbaik, yaitu fokus kepada Tuhan Yesus sendiri. Nah, sebagai gambaran gini, teman-teman pasti tahu perayaan Ekaristi ya. Perayaan Ekaristi ketika Yesus memecah-mecahkan roti. Betul ya? Pasti teman-teman tahu. Apa yang dilakukan oleh Marta sebetulnya adalah tindakan dia membantu membagi-bagikan tubuh Kristus. Membantu membagi-bagikan roti itu. Baik bukan? Mulia bukan? Mulia, baik sekali. Sementara Maria bagiannya adalah orang yang menyambut Yesus sendiri, orang yang memakan Yesus sendiri, ya gitu loh. Nah pada saatnya Marta diharapkan juga nggak hanya bagi-bagi gitu kan, wah orang lain dibagi dia senang, tapi dia nggak menikmati, enggak. Pada saatnya dia diundang juga untuk duduk, diam dan makan Kristus yang dia bagi-bagi itu. Nah gitu. Kira-kira ilustrasinya seperti itu. Jadi bagian yang terbaik yang dilakukan oleh Maria tidak lain adalah menyambut Kristus. Dia mendengarkan sabda. Dia menyimpan Tuhan di dalam hatinya. Dia tidak sibuk-sibuk berkarya, tidak sibuk-sibuk melayani, tetapi dia menikmati itu. Makanya tadi saya katakan, Riri tadi sudah juga menyimpulkan apa yang dilakukan ketika ada konser musik misalnya. Ya kan? Ketika orang datang ke sebuah tempat rekreasi misalnya. Orang biasanya langsung mengeluarkan handphonenya dengan pikiran biar saya simpan ini tempat yang indah. Biar saya bagikan ini tempat yang indah. Pokoknya saya mau
melihat saya ada di dalam foto, dalam video yang saya bagikan. Tetapi yang dia lupakan adalah dia enjoy, dia menikmati saat ini dan sekarang ini. Dan itulah sebetulnya kenikmatan hari ini, saat ini, itulah yang tidak boleh dilupakan. Ketika kita sekarang mengadakan pertemuan kitab suci, mendengarkan sabda Tuhan, yang terjadi apa? Ya kita menikmati Tuhan Yesus sendiri. Kita enjoy bersama Tuhan Yesus. Kita tidak sibuk untuk berkarya, untuk bukannya kita tidak mau berkarya, tapi kenikmatan kita enjoy, menikmati makanan gitu ya. Menikmati Tuhan Yesus, memakan Dia. Nah, itu sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang sangat indah gitu ya. Kalau di sebuah keluarga itu kan sama aja, ketika orang makan bersama, lalu mulai texting, mulai kirim-kirim pesan, tapi lupa bahwa orang-orang yang ada di depan, di hadapan itu adalah juga pribadi-pribadi mulia yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan ketika orang meninggalkan smartphone-nya, lalu mulai berbicara, mendengarkan dengan hati, nah itulah bagian yang terbaik, yang nggak akan pernah diambil daripada kita. Saya masih ingin menambahkan, dari situ sudah selesai. Apakah ini cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi? Semoga menjawab ya. Karena bagus sekali sharing tadi itu pas gitu ya dengan apa yang ada di dalam teks itu. Ya. Sampai sini mungkin ingin melanjutkan sedikit karena kita sudah berpindah dari sharing Bible kepada pendalaman teks mau bicara apa. Sampai sini mungkin ada 1-2 ingin menanggapi terlebih dahulu. Silakan Riri, boleh diatur. Ya, silakan mungkin dari tadi yang bertanya apakah sudah cukup menjawab bila tadi sempat bertanya atau juga mau menambahkan? Tidak ada? Sepertinya tidak ada, Romo. Ya, sangat jelas, Romo. Terima kasih. Jelas ya, sudah terjawab ya. Oke. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, saya masih ingin melanjutkan melihat konteksnya. Maksudnya apa? Teks ini dipit oleh teks yang mendahului dan teks sesudahnya. Bapak Ibu, teman-teman masih ingat Maria dan Marta itu teks sebelumnya kisahnya tentang apa? Bacaan minggu lalu. Ini teks yang di kitab suci, Mo? Iya. Samaria yang baik hati. Ya. Ya. Samaria yang baik hati, ya. Masih ingat ceritanya ya? Ketika orang itu ditanya, apa yang tertulis di sana? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Begitu ya? Iya. Lalu orang itu bertanya apa? Siapakah sesamaku manusia? Setuju ya? Iya. Dan kisah sesamaku manusia lalu dijawab oleh Yesus dengan kisah orang Samaria yang baik hati. Mana yang belum ditanyakan? Yang belum ditanyakan adalah perintah yang pertama. Bagaimana caranya mengasihi Tuhan, gitu ya, betul ya? Mengasihi sesama, kisah orang Samaria yang baik hati. Tapi mengasihi Tuhan, bagaimana caranya? Caranya itu dijawab oleh bacaan Marta dan Maria. Khususnya oleh Maria yang duduk mendengarkan. Caranya kita mengasihi Allah itu sebetulnya seperti Marta dan Maria gitu ya. Yang satu
melayani bersama Tuhan, berkarya bersama Tuhan seperti Marta. Yang satu lagi melayani Tuhan Yesus sendiri dengan duduk mendengarkan. Nah itu. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya kita melayani Tuhan, begitu ya teman-teman ya. Bagaimana caranya kita melayani Tuhan? Kalau melayani bersama Tuhan kita semua tahu ya, kita berbuat baik, pokoknya melaksanakan kebajikan, menolong orang lain, peduli pada yang lemah miskin. Tapi sekarang melayani Tuhan, bagaimana caranya? Nah, itu dijawab oleh Lukas bab 11 ayat 1 sampai 11. Kisah apa itu? Hal berdoa. Hal berdoa. Nah, itu ya. Jadi bagaimana caranya kita melayani Tuhan? Itu adalah ketika kita berdoa. Istimewa ya. Kita itu istimewa. Ketika kita berdoa, itu sebetulnya kita melayani Tuhan Yesus sendiri. Maka dua hal ini, baik Marta dan Maria, dalam hidup kita tidak pernah boleh hilang. Itu harus seimbang. Tidak pernah boleh saling iri hati seperti yang terjadi dalam tenggangan tadi. Orang harus belajar seimbang hidupnya. Yang satu melayani bersama Tuhan, yang satu lagi melayani Tuhan sendiri, yaitu dengan berdoa. Dua kehidupan menjadi dua pilar perjalanan gereja sampai sekarang. Ada orang-orang yang mengabdikan dirinya sebagai pendoa, biarawan biarawati kontemplatif. Kalau sebagai awam, orang menyediakan waktu. Ada yang sehari 2 kali 2 waktu misalnya, memanjatkan brevil, merayakan ekaristi, itu dia melayani Tuhan. Yang lain adalah ketika dia berkarya untuk keluarga, dia bekerja kepada masyarakat, dia berkarya bersama. Maka dengan demikian, semoga menjadi jelas ya. Bacaan kisah dan Maria dan Marta itu mau menjawab pertanyaan bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan. Caranya adalah dengan duduk mendengarkan dan melayani bersama. Nah, semoga membantu permohonan. Selesai. Terima kasih Romo Ari. Jadi ini masuk ke ini ya, Samaria juga ikut, hal berdoa juga ikut ya Romo ya. Ternyata sekali. ya. Konteksnya. Luar biasa. Adakah yang mau bertanya atau sharing setelah Romo menyampaikan pencerahannya mengenai ya sebenarnya dua-duanya itu baik, tapi yang bikin tidak baik adalah ketegangannya itu yang membuat ya jadi kita berkeluh kesah dan menyusahkan diri sendiri dengan banyak perkara khawatir. Ya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa di-sharingkan di sini. Jadi pembelajaran kita. Silahkan. Langsung bicara boleh dinyalakan speakernya atau angkat tangan, silahkan. Apa yang Saya baru? boleh nih sedikit mumpung sepi. Oh ya, Susan. Silahkan. Saya itu paling marah dulu Romo karena teman saya selalu bilang saya itu Marta. Oh, iya benar. Jadi saya pikir saya juga kan ingin dekat Tuhan. Tapi kan kalau tidak ada Marta, bagaimana yang ngelayanin macam-macam. Jadi saya sering berdebat soal itu, Romo. Jadi sampai sekarang ini saya juga masih, kenapa ya saya nggak bisa jadi Maria gitu loh. Yang duduk anteng manis gitu loh. Saya selalu nggak bisa diem. Nah itu yang kadang-kadang mengganjal saya. Saya ingin jadi Maria.
itu aja sih Romo. Kadang saya suka marah kalau dibilang Marta. Tapi sekarang saya lebih senang, jadi Romo menjelaskannya juga bagus buat saya, menguatkan saya paling tidak. Terima kasih. Syukurlah. Dan sekarang Ibu Susan sedang menjadi Maria, ikut KKS. Tanpa disadari ternyata Bu Susan sudah menjadi Maria tuh katanya San. Amin. Tapi nggak tahu pikirannya kemana kan ya San ya? Nggak. Kali ini karena tenang di sini jadi fokus. Jadi makanya senang sekali. Oke. Tuh. Tidak ada gangguan. Iya. Kadang-kadang soalnya aku pun juga begitu San. Mendengarkan gitu, tapi lama-lama sibuk dengan aku belum ngerjain ini, belum ini, belum itu, jadi nggak fokus juga. Nah itu juga pertanyaan ya, susah juga jadi Maria ya. Betul. Risa di mana Riz? Di Berkestan. Oke, gue mau nanggapin ya, ini kejadian yang terjadi dalam hidup aku mengenai Marta. Kalau aku, ini pengalaman pribadi, rasa khawatir yang berlebih itu dapat mempengaruhi seseorang untuk berpikir, bertindak, dan menilai seseorang sehingga membuat tidak dapat berpikir. Itu karena perasaan khawatir yang berlebih ini yang terjadi dengan aku. Jadi aku nggak bisa fokus pada apa yang terjadi dalam hidupku. Kalau udah punya pikiran begitu, biasanya aku nggak pernah bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan itu sendiri. Jadi memang waktu Marta sangat sibuk, dia sebenarnya terlalu cemas dan menghadapi persoalan yang jadi pikirannya orang itu bisa terganggu pikirannya kalau terlalu cemas. Coba aja, Riri aja kalau sibuk, Ri, tolong ini, nggak bisa, Riz, gue lagi sibuk gini. Oh, begitu ya. Tanya Riki, sering banget begitu. Padahal kita cuma mau ngomong, Ri, ini. Nggak, gue sibuk banget, Riz, gini. Jadi tanpa disadari memang sering mengungkapkan perkataan seperti itu yang kita maksudnya bertanya dengan ini, itu juga sering terjadi sama Riri karena memang dia terlalu overloaded sekali, banyak lagi tugasnya. Jadi di sini kalau aku bilang bagian yang terbaik itu yang tadi ada yang tanya siapa ya yang bagian terbaik, aku nggak lihat orangnya karena tadi ada di pocket saya punya David apa siapa tadi saya lupa. Di sini sebenarnya Tuhan Yesus ingin ngingatin kita melalui sabdanya hari ini agar tidak khawatir dan larut dalam kesibukan yang menjauhkan kita dari hadirat Allah. Sikap dasarnya adalah memberi waktu bagi diri kita masing-masing untuk mendengarkannya. Itu yang terkadang saya nggak punya waktu untuk mendengarkan dengan baik. Itu yang saya alami, Romo, bahwa kesibukan itu bisa menyita waktu yang sangat berlebih sehingga klik sama Tuhan Yesus itu agak susah. Hanya sekedar klik aja berdoa gitu-gitu, tapi otaknya nggak di situ. Itu aja, Romo. Ya, thank you Risa. Tuh ditepukin sama Romo Ari. Ayo Romo, bisa ditanggapi dong yang tadi Susan sampaikan dan Risa sharingkan. Ya, terima kasih sharingnya karena ini sebuah sharing ya. Jadi saya syukuri ya bahwa dalam kehidupan awam, kehidupan biarawan yang bukan kontemplatif, biarawan aktif maksudnya, itu memang menjadi godaan ketika orang yaitu tadi terlalu sibuk, terlalu berkarya. Kalau dalam konteks ini nggak usah ngomong-ngomong sama Suster Ope ya, boleh ya? Iya. Boleh ya, Ria? Iya. Artinya ketika orang itu terlalu aktif, sering ke seminari gitu, tapi lupa waktu sampai asik di sini. Nah itu sebetulnya menjadi
nggak seimbang gitu ya, kurang seimbang. Dia perlu sebetulnya juga pulang ke rumah, menikmati suasana komunitas, berdoa bersama. Nah, kira-kira gitu. Jadi sebagai seorang biarawan aktif pun sebetulnya menjadi godaan berkarya, tapi sebetulnya lupa akan kehidupan komunitasnya, kehidupan doa bersamanya di rumah. Maka kita diingatkan untuk itu. Gitu. Itu aja tanggapan Aktif saya. dan kontemplatif itu ya, Romo ya. Sebaiknya aktif kontemplatif ya, bukan hanya aktif. Betul, betul. Tapi jadi Riri ada Kalau Yesus- pertanyaan nih, Mo. Lebih aman tuh jadi rahib dong. Kan di sini Yesus aja bilang hanya satu saja yang perlu. Ya udah, masuk aja rawa seneng atau gedono gitu. Jadi rahib aja, doa terus. Itu gimana, Romo? Iya. Sebetulnya hanya satu yang perlu itu adalah fokus kepada Tuhan Yesus. Itu aja sebetulnya. Fokus kepada Tuhan Yesus itu jangan fokus kepada orang lain yang melayani, yang berkaryanya, tapi fokusnya pada Yesus. Itu maksudnya. Jadi kalau kamu sedang melayani Tuhan Yesus, ya melayani Tuhanlah Yesus. Kalau sedang mendengarkan Tuhan Yesus, dengarkanlah Tuhan Yesus. Nah itu aja sebetulnya. Oh iya, betul, setuju. Nah, itu sebetulnya. Itu yang Maksudnya itu ya, fokusnya fokus kepada Yesus. betul ya. Bukan berdoa saja, maksudnya bukan Ya. yang benar tuh doa aja sehingga tidak Ya. mau berkomunitas, sehingga tidak mau bersosialisasi dengan orang, bukan Ya. seperti itu ya. Ya, Oke. dan Maria mengambil bagian yang terbaik karena dia diam aja di situ. Dia nggak ngerecokin kakaknya, dia nggak beroverthinking tentang kakaknya gitu. Dia menikmati bagian duduk mendengarkan. Gitu sebetulnya. Ya, Baik-baik. Terima kasih Romo. keseimbangan. Ya. Oke, ada lagi dong yang mau sharing? Kayaknya pada sibuk kan, ibu-ibu ini sibuk-sibuk semua, bukan? Saking jelasnya ya. Ini jadi kayak PR, kita punya PR Romo untuk memastikan keseimbangan antara fokus kepada Yesus, bahkan melayani pun juga dalam bekerja maksudnya. Yang kita lihat ya Yesus, bukan orang itu gitu ya Mo ya. Persis ya. Itu PR-nya sih. Silakan tuh, aduh Bu Eni kayaknya berpikir dengan keras. Bu Eni. Silakan. Oh Pak Markus sudah tunjuk tangan. Silakan Pak Markus. Selamat siang Romo. Terima kasih Bu Riri. Iya Bu Risa, Pak. terima kasih. Ya. Selamat siang Romo. Saya Markus. Saya ingin menanyakan, mungkin di luar konteks ini, keselamatan. Ada saya rasakan dengan diri saya sendiri. Jadi kadang-kadang saya ada seolah-olah ada 3 keselamatan yang diberikan Tuhan pada kita. Satu, hal mengenai orang sudah merasa diselamatkan, tapi belum merasa diselamatkan oleh Tuhan. 2, keselamatan hanya sebagai anugerah. 3, tidak percaya kalau itu diselamatkan oleh Tuhan. Nah ini sesuai dengan konteks saya, yang saya rasakan sekarang ini. Saya umur 72 tahun. Bulan Mei, akhir bulan Mei, 1 minggu sebelum Lebaran tuh saya kena vertigo. Ternyata waktu vertigo itu saya gelap semuanya menerimanya. Terus tolong melalui saya ditolong oleh Susan. Saya ada penyumbatan di kepala saya. Semuanya itu perjuangan dari Bu Susan. Terus 4 hari dalam perawatan saya keluar dari rumah sakit. Ternyata saya mendapatkan saraf mata saya dan dokter juga mengatakan kalau saya itu gejala stroke. Sungguhnya saya tuh kena stroke.
Tapi karena penyelamatan dari Tuhan, saya tuh bukan stroke yang kena, tapi mata yang kena sarafnya. Sehingga melihat apa-apa tuh double 2. Dan sampai sekarang ini hanya kontrol 1 bulan sekali. Untuk penyembuhan pertama, untuk ini saya 6 bulan. Terus pada penyembuhan berikutnya juga 6 bulan lagi. Saya di sini baru merasa kalau saya tuh terselamatkan karena tiap hari itu, tiap pagi saya dikirim doa Ekaristi dari Ibu Resa. Jadi merasa di sini ini kalau dibandingkan sama yang lain, saya mendengar saksi-saksi yang kena vertigo itu tidak seperti saya. Sampai muntah, sampai yang lebih parah. Ternyata saya sendiri juga sampai sekarang ini masih bisa jalan, masih bisa berdiri, masih bisa apa saja. Ya memang terus terang saya agak gemuk karena tinggal makan tidur saja. Di sini tuh saya tuh merasakan kalau keselamatan saya diberikan, tapi saya belum merasa diselamatkan. Kadang-kadang doa-doa saya juga hanya mohon kesembuhan terus. Ini kira-kira bertentangan atau tidak dengan kemauan Tuhan? Terima kasih. Mohon penjelasan dari Romo Ari. Demikian Romo. Terima kasih Bu Riri. Terima kasih Pak Markus. Ya, mungkin saya tidak akan menjelaskan, tapi pertama ini sebuah kesaksian ya, sebuah kesaksian. Dan kalau kita ingat di Sekami itu ada motonya, doa, derma, kurban, dan kesaksian, gitu ya. Empat apa ya? 4 aspek di dalam kehidupan berkarya misi itu pertama-tama ada di sini. Ada doa, mendengarkan Tuhan. Ada derma, itu yang berbagi, melayani, gitu ya, berkarya. Berbagi itu bisa barang, bisa uang, bisa tenaga, dan sebagainya. Tadi juga sudah disinggung bagaimana ada orang-orang yang ikut berbagi juga. Dan orang yang berkorban, gitu ya. Berkorban, istri, keluarga, orang-orang yang dekat, bahkan juga termasuk perjalanan kita sendiri, kita sebetulnya menanggung korban juga, bukan? Kita berusaha untuk gembira, kita berusaha untuk menyenangkan orang lain, kita berusaha untuk berdoa, itu kan juga sebuah korban ya. Termasuk juga bagaimana menghayati pengorbanan dengan mengalami sakit, gitu ya. Itu kan juga sebuah korban ya. Dan ketiga yaitu akhirnya sebuah kesaksian gitu. Pun dalam sakit kita tetap dipakai untuk bersaksi, untuk menjadi agen-agen cinta kasih Tuhan, dan itu sebetulnya yang ditunjukkan oleh Pak Markus tadi gitu. Jadi menurut saya ini sebuah kesaksian yang sangat indah gitu. Pasti di balik itu ada doa yang mendalam juga, ada derma ya, ada berbagi tadi sudah disinggung, pasti juga ada kurban gitu ya, dan kesaksian hidup gitu loh. Jadi ya itulah sebagai murid ya, keempat hal ini senantiasa kita bawa gitu. Baik yang muda maupun yang tua, mau sehat maupun sakit, mau cantik, mau yang sangat cantik, mau yang ganteng dan lebih ganteng, ya inilah apa artinya spiritualitasnya dari kemuridan Tuhan Yesus itu, ya. Jadi bukan bahwa yang punya, yang sehat itu diberkati, lalu yang sakit enggak, bukan. Jadi justru di dalam pengalaman orang yang semakin spiritualitasnya semakin kuat, justru menyadari bahkan dalam kelemahannya, dalam sakitnya, orang itu tetap dipakai untuk mewartakan Allah yang menunjukkan cinta dan belas kasihan gitu. Nah, itu yang memang tidak mudah gitu. Orang seringkali tidak melihat, tapi saya bersyukur lewat kesaksian Pak Markus, kita semua menjadi tahu gitu bahwa ada dimensi lain dalam kehidupan ini gitu ya, yang juga ternyata sangat mendasari kehidupan.
Terima kasih. Jadi terima kasih sharingnya, terima kasih kesaksiannya. Terima kasih. Thank you. Ya. Terima kasih Romo. Iya. Jadi sudah cukup baik ya, ada 4 aspek itu. Bu Christine angkat tangan ya, Ya, silakan Bu terima Christine. kasih. Romo, Bu Risa, dan Mbak Lizzie, ada sharing sedikit dari saya tentang pemahaman dari perikop tadi, Romo. Perikopnya Lukas 10, 38, 42. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Romo, sudah gamblang sekali, saya sudah merasa memahami gitu apa bedanya Maria dengan Marta gitu. Tadi Romo menjelaskan bahwa orang Yahudi sangat memerhatikan sikap kepada tamu. Jadi harus mengutamakan tamu, harus memerhatikan kehadiran tamu, harus kita hargai. Maaf, saya juga kebetulan mungkin karena dari Jawa ya, jadi terbudaya oleh orang tua atau lingkungan saya bahwa kalau kita kedatangan tamu itu harus ya semaksimal mungkin menghargai, menyambutnya dengan maksimal baik begitu. Kebetulan seperti itu, Romo. Nah, dari perikop ini yang memang sepenggal sekali, saya bisa memahami dengan menarik garis bahwa ada hubungan antara horizontal dengan vertikal. Bagaimana kita dengan sesama, karena kita ini masih hidup ya, hubungan sesama itu perlu sekali. Tapi karena kita akan menyiapkan hari depan, jadi keperluan akhirat atau hubungan vertikal juga sangat perlu gitu. Saya memahaminya kalau Maria itu lebih cenderung atau terdominasi hubungan secara vertikal, sedangkan Marta horizontal gitu. Keduanya memang baik, tetapi menurut saya tadi kan katanya harus ada keseimbangan ya, Romo, harus ada keseimbangan. Tapi dari perikop ini dua-duanya ekstrim gitu, Romo, ekstrim. Yang satu vertikal, yang lain horizontal. Jadi keseimbangannya itu kurang tampak, Romo, kurang jelas ya. Jadi masih ada kesan yang bisa melintas di dalam benak saya. Maria itu cenderung kurang peduli begitu, kurang peduli pada sesama, karena dia yang penting Tuhan gitu. Jadi hubungan horizontalnya itu nggak jelas, tidak tampak. Sedangkan Marta sebaliknya begitu. Jadi untuk ini barangkali itulah sharing saya masih agak abu-abu akhirnya karena ketidakseimbangan itu tampak dalam kedua tokoh ini. Mohon maaf ya Romo, mungkin Romo bisa mengobati saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Christine. Ya, saya kira Bu Christine tidak sakit, jadi tidak perlu saya obati. Terima kasih untuk masukannya. Ini sebuah perspektif sebetulnya, sebuah perspektif apa yang disampaikan oleh Bu Christine itu. Ya, yang tadi coba saya sampaikan di awal tentang Maria dan Marta adalah dua tindakan, dua kegiatan yang sebetulnya sama-sama mulia, sekali lagi itu, dan tidak ada masalah. Tuhan Yesus juga tidak bereaksi apapun. Tuhan Yesus membiarkan mereka yang satu melayani, yang satu tidak ada masalah, baik-baik saja gitu ya, dua-duanya. Lalu menjadi tegangan, menjadi ada masalah ketika yang satu yang muncul itu tadi,
Iya. keluhan, iri hati kepada yang lain. Nah, itu yang akhirnya Tuhan Yesus bereaksi gitu ya. Tapi kalau sebetulnya kalau tidak ada reaksi dari Marta, pasti Tuhan Yesus juga diem aja gitu. Dia nggak akan ngomong apapun gitu. Tidak akan mengkritik Marta juga gitu loh. Kalau mereka diem aja. Nah, itu saya cuma mau mengatakan itu. Iya, makasih Romo. Oke. Makasih. Mayana angkat tangan ya? Iya. Oh iya, silakan Mayana. Ada pertanyaan mau sharing kah? Pertanyaan dan sharing. Apa namanya? Itu kan jadi blank. Apa namanya? Kalau kita hubungannya erat dengan Tuhan, yang kata tadi apa? Vertikal ya, kalau ke atas tuh ya. Iya. Maksud saya itu gini, kalau misalkan kita mendahulukan nomor satu itu Tuhan, nah itu nanti untuk kebersamaan kita itu akan baik. Karena kan kita udah bersatu fokusin dulu ke Tuhan gitu loh. Tapi kalau kita apa namanya kebersamaannya dulu, aduh susah ya ngomongnya, atau apa namanya, jadi maksud saya tuh gini loh, kita harus nomor satuin dulu Tuhan. Nah nanti ke bawahnya horizontalnya nanti itu akan berjalan dengan yang Tuhan kehendaki gitu loh. Jadi mendahulukan dulu yang di atas, apa-apa yang diajarinnya dulu gitu loh. Nah nanti baru kayak kayak Tuhan bilang, cintailah dulu Tuhan. Nanti baru bisa mencintai sesamanya. Jadi bukan mencintai dulu sesamanya, baru mencintai Tuhan gitu loh. Kalau mencintai sesamanya dulu, nanti akan ada iri hati. Kayak misalkan saya orang tua nih ya, saya punya anak misalkan 5. Saya mencintai anak, tapi tidak mencintai Tuhan nomor 1. Nah, itu nanti ada apa namanya pilih kasih itu ada. Kalau kita tidak mencintai Tuhan nomor 1. Nah, tapi kalau kita mencintai Tuhan nomor 1, yang ngikutin yang dia ajarin, nah nanti kita kemungkinan besar ke anak-anak kita tidak pilih itu ya, atau gimana? Kayak Marta sama Maria. Maria nomor 1-in dulu Tuhan. Jadi dia apa namanya? Kalau Marta kan belum nomor 1-in Tuhan. Jadi dia masih ada iri hati. Sedangkan mungkin kalau Maria nomor 1-in Tuhan. Nah setelah itu kan nanti dia bisa mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki juga gitu loh. Apa gitu enggak sih? Itu Romo, saya bingung. Oke. Jadi sebaiknya tuh yang gimana gitu? Nomor 1-in Tuhan. Hah? Gimana Kak Riri? Oke, Ya. Iya, Halo? kayaknya Romo sudah menangkap apa yang Mayana Putus. sedang. Iya, putus-putus. Boleh, Tapi boleh, ya bisa boleh. lebih jelas lagi nih. Kayaknya sudah ada sih jawabannya, cuman bagaimana menyampaikannya agak sulit ya Romo ya. Boleh kalau memang mau punya perspektif cara pandang mengasihi Tuhan duluan, baru mengasihi sama, boleh saja ya. Tapi kalau kembali ke teks kitab suci, itu kan apa yang kau baca di sana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan, akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Jadi 2 hal itu sebetulnya mana yang mau didahulukan itu ya pada akhirnya satu kesatuan. Saya cuma mengatakan itu aja.
Ya. Oh, enggak. Saya punya pikiran begini loh. Kalau pertama-tama kita enggak enggak ke Tuhan dulu, nanti akhirnya ya adanya pilih kasih, adanya gimana mendahulukan diri sendiri gitu loh. Enggak, ini kan pemikiran saya ya. Tapi kalau landasannya semuanya dengan Tuhan itu nanti dasarnya itu kan udah kuat tuh. Maksud saya itu jadinya ya enggak pilih kasih, enggak yang mendahulukan diri sendiri gitu loh. Jadi gitu. Ya emang sejalan sih. Ya, itu Ya betul makasih sekali. Romo. Ya, kita bisa mengasihi ya karena kita Ya dikasih makasih. duluan kan gitu ya. Ya kan begitu. Ya enggak? Iya, Kita jadi bisa agak Iya. sebenarnya memang sulit kita mengasihi sesama kalau kita tidak mengalami kasih Tuhan. Sehingga kalau kalau Riri sih berpikir kenapa kita mengasihi Tuhan dulu ya? Karena Tuhan yang telah mengasihi kita kan ya Romo ya. Kita itu adalah first love-nya Tuhan loh. Kita tuh cinta pertamanya Tuhan gitu ya. Jadi kita ingin membalas cintanya Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan mengasihi sesama. Dan kemampuan kita mengasihi sesama kan berasal dari kasih Tuhan sendiri. Jadi kalau kita tidak menanggapi kasih Tuhan atau kita tidak mau mengasihi Tuhan, agak sulit kita mengasihi sesama. Kita pasti pilih-pilih. Mengasihinya adalah mereka yang menguntungkan aku. Itu yang aku kasihi. Padahal ujian iman kasih itu adalah apakah kita mengasihi orang yang membenci kita gitu. Nah, itu kan kekuatannya dari Tuhan. Itu sih perspektif itu Romo. Jadi ya memang nomor satu itu kasihilah Tuhan Allahmu. Setelah itu mengasihi sesama. Ya gitu. Lo Mbak Lani kok masih ada? Udah pamit? Aku pakai handphone. Oh, oke. Hati-hati di jalan, Mbak Lani. Ri, aku satu aja boleh ya, Ri? Oh iya, Mbak Ina. Silakan. Kok tumben videonya nggak ada, Mbak Ina? Aku di rumah sakit. Oh. Ini buru-buru karena di sebelah ini terak-terak. Nggak enak. Oh. Aku cuma satu aja menambahkan dari yang semua sharing. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Aku lebih fokus ke situ. Kita nggak usah pusing deh, nanti gimana nggak adil ini. Nggak usah seperti itu. Pokoknya carilah dahulu kerajaan Allah, semuanya itu akan mengikuti dan ditambahkan. Itu aja. Ya, cukup ya, Ri. Iya, makasih Mbak Ina. Ya. Iya. Ada tambahan lagi ya. Jempol dari Romo Ari. Mbak Ina di mana sih di rumah sakitnya? Nggak tahu, ada truk-truk tadi katanya. Teriak-teriak apa truk-truk? Teriak-teriak. Di Mayapada, di sini ini kan ada sebelah pasien itu kan kelas 1 berdua. Nah, pasien itu tuh jatuh patah. Jadi gerak sepanjang 24 jam gitu, kesakitan. Gitu. Mbak Ina lagi di opnam? Iya. Oh, kenapa Mbak? Maksudnya kumat asmanya. Oh, oke. Cepat sembuh ya Mbak Ina. Iya, makasih ya. ya. Lama di rumah Cepat sakit sembuh ya. Iya, makasih. Oke. Yang sedang sakit aja mau men-sharingkan. Silahkan, apakah ada ini tadi Romo ada di chat ya, di kolom chat ya Romo ya. Pertanyaan reflektif. Bagaimana aku dalam hidupku menyeimbangkan hidup doa dan hidup karya pelayanan? Nah, bagaimana aku dalam hidupku? Mbak, belum. Supaya seimbang. Itu boleh dijawab sekarang Romo atau untuk PR? Kalau mau dijawab boleh, mau direnungkan juga silakan. Jadi tidak wajib. Itu hanya pertanyaan bantuan supaya lebih mendaratkan kepada hidup masing-masing. Iya.
Mungkin Mami udah naik kok. ada yang mau menjawab pertanyaan reflektif itu, boleh, silahkan. Kalau mau Bagaimana? sharing boleh nggak? Boleh Bertanya kok dong. sharing. Ini pemahaman saya mungkin salah, Romo. Tolong dibenarkan. Orang kan bingung dengan kata-kata Maria sudah memilih yang terbaik. Tetapi saya sebetulnya menanggapi ini dari dulu itu bahwa seandainya yang punya masalah bukan Marta tetapi Maria, mungkin Yesus juga akan berkata sama. Maria, mengapa engkau begitu? Marta sudah memilih pelayanan yang terbaik. Jadi menurut saya terbaik ini bukan mana yang harus didahulukan. Karena setiap pelayanan yang kita lakukan itulah yang terbaik. Yang terbaik bagi kita ya. Misalnya saya senang membantu orang sakit, ya itulah yang terbaik bagi saya. Bukan membandingkan dengan pelayanan lainnya. Tapi kayaknya yang membaca ini sudah terjebak dalam urutan-urutan. Bukankah begitu, Romo? Gimana, Iya. Romo? Jadi bagian yang terbaik itu yang mau dikatakan Tuhan itu sebetulnya bukan pada karya ini dan karya ini gitu. Tapi kalau kembali ke konteks bacaan kedua, di mana rahasia tersembunyi itu Kristus ada di antara kamu. Nah, Maria itu sedang menikmati Yesus itu. Bagian yang terbaiknya itu sebetulnya. Sedang makan, sedang mendengarkan. Nah, itu yang nggak akan diambil daripadanya. Dan itu sebetulnya juga mau mengatakan kepada si Marta, hendaknya kamu juga mengambil bagian yang terbaik gitu loh. Gitu. Paham, Romo. Paham, Ricky? Ya. Oke. Jadi kalau misalnya kehidupan yang, kalau ekstrimnya adalah orang yang bukan cuma ya, tapi orang yang berkarya bersama Tuhan, melayani orang miskin, harusnya juga dia ada saatnya menyediakan waktu untuk mengambil bagian yang terbaik itu, yaitu mendengarkan Tuhan Yesus sendiri kan gitu. Jadi mendengarkan Sang Sabda, makan tubuh dan darahnya, itu harus dialami juga. Itu yang Saya itu. Bu Naryo, ya. Romo, begini. Saya sudah 1 tahun ini tidak bisa melayani keluar. Maksud saya dulu saya aktif di aktif di komuni pertama di Legio. Setelah setahun saya jatuh, saya ini tidak bisa. Sebenarnya tadi saya di dalam bacaan ini saya sedih gitu Romo. Karena biasanya saya dulu bisa kemana-mana, sekarang saya di rumah. Tuhan, saya sudah bisa jalan, sudah bisa nih. Tapi kadang ada kerinduan kalau seperti ada ada yang meninggal, ada yang sakit itu ada kerinduan untuk datang gitu Romo. Tapi ya apa boleh buat, jalan saya belum normal banget, jadi saya masih tetap di rumah. Jadi kadang-kadang saya berpikir, aduh di dalam itu ada kekhawatiran itu, jadi makanya saya sering di kekhawatiran itu. Kadang-kadang saya punya khawatir juga, bisa nggak ya nanti ya. Tapi saya percaya bahwa saya tidak boleh khawatir karena tadi di situ dikatakan Yesus bahwa nggak usah bikin perkara-perkara yang ke sana gitu. Jadi saya dikuatkan di situ. Jadi saya nggak usah harus mikirkan khawatir terus nanti saya bagaimana ya, bisa lari nggak, bisa jalan nggak. Ya terserah sama Tuhan. Sekarang saya hanya bisa melayani di keluarga saya bisa beraktivitas lagi di rumah. Saya itu udah saya syukurin sekali dan dengan doa teman-teman semua. Baik moral material semua itu dukungan dari teman-teman semua itu saya syukurin semua dan saya sekarang masih sudah bisa jalan, sudah bisa ini, tapi kesedihan saya itu tidak bisa maksimal seperti dulu, bisa melayani orang lain, bisa
ke panti jompo, bisa ini. Sekarang itu saya jadi jompo di rumah. Tapi saya dikuatkan dengan kata-kata Yesus, jangan memikirkan hal-hal yang perkara yang tidak usah dipikirin. Jadi saya diingatkan saya jangan khawatir. Karena kalau saya khawatir, saya memikirkan hal-hal yang ke sana, saya akan sedih terus kan Romo. Aku pun nanti bisa jalan normal lagi ya. Ini udah saya syukurin, saya hampir setahun ini, tapi saya sudah bisa jalan, saya sudah bisa beraktivitas. Cuman memang nggak normal, jalan itu mesti hati-hati. Karena waktu itu pernah saya merasa udah enak, saya seenaknya malah tambah sakit lagi. Tapi puji Tuhan sekarang udah sehat lagi Romo. Itu aja yang mau saya sharingkan, saya dikuatkan dengan yang kekhawatiran saya dikuatkan Yesus bahwa tidak usah memikirkan perkara-perkara, itu aja yang saya garis bawahi. Itu aja Romo. Rupanya Ya. Bu Naryo mau melanjutkan sharing yang tadi ya Bu ya, yang ayat yang menarik itu adalah jangan menyusahkan diri dengan banyak perkara gitu ya. Ya. Karena kalau mikirin khawatir itu kan jadi mikirin perkara-perkara yang kesananya kan, Yang jadi lainnya. sepertinya kok saya begini terus gitu loh, tapi di sini saya dikuatkan, gitu aja ya. Iya, sabar ya Bu Naryo. Ya. Dapat jempol dari Romo Ari. Terima kasih Romo. Sehat. Ya, Oke. saya ingin menambahkan, teringat akan pengalaman Santo Santai. Iya Romo. Sebutlah misalnya Teresia dari Kanak-Kanak Yesus yang itu kan juga usianya relatif muda, Iya. dia sakit-sakitan, dia sebetulnya nggak banyak berkarya juga pada akhirnya. Dia hanya suster yang diminta jadi koster, ngurusin di kapel gitu. Tapi bahwa dia punya cinta gitu. Maka dari itu di kehidupan kalau dilihat dari orang kudus itu bukan pertama-tama soal banyaknya karyanya, tetapi kualitas hubungannya dengan Tuhan yang semakin mendalam. Dan pun dalam sakitnya, dia dipakai untuk menjadi saksi cinta kasih Tuhan gitu loh. Itu menurut saya sesuatu yang indah dan saya merindukan soal kualitas itu. Kita semua bertumbuh ke arah situ. Jadi bukan pertama-tama soal banyaknya saya melayani, tapi lebih kualitas fokus kepada Tuhannya ketika saya melayani. Apapun juga, entah sehat atau sakit. Nah itu yang perjuangan bersama kita rasanya di situ. Iya Romo. Terima kasih Romo. Sama-sama, terima kasih juga. Terima kasih Bu Naryo. Ayo berdoa yuk kita, sudah lama. Sudah, baru setengah 4. Sudah setengah 4 ya. Sudah setengah 4. Ya, Romo makasih banyak. Kalau yang Riri dapatkan dari Romo di siang hari ini adalah bagaimana perenungan Marta dan Maria ini dikaitkan dengan yang sebelumnya, yaitu mengenai orang yang Samaria yang baik hati itu, yang murah hati. Jadi rupanya bagaimana kita berhubungan dengan sesama, bagaimana kita berbelas kasih kepada sesama, itu kan kayak pelayanan ya Mo ya, pelayanan. Nah rupanya yang terbaik itu, yang pelayanan itu adalah buah dari hubungan kita dengan Tuhan. Fokus kita kepada Yesus, keintiman kita dengan Yesus, relasi kita dengan Yesus, itu akan berbuah. Buahnya apa? Pelayanan itu sendiri. Sehingga ketegangan yang tadi terjadi pada diri Marta, itu sering kita alami kalau pelayanan itu hanya kita lakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, bukan mau berkarya bersama Tuhan. Sehingga hasil kita tuju. Jadi kalau ini nggak beres-beres nih pelayananku, ngomel lah kita gitu. Tapi kalau kita awalnya itu dari hubungan kita dengan Yesus,
dan aku mau melayani bersama dia. Jadi buah dari duduk di kaki Yesus itu adalah pelayanan. Bahkan barusan Bu Naryo bilang, sakit itu membuat Bu Naryo berefleksi. Bukan hanya pelayanan, tapi kondisi kemalangan, kondisi sakit kita itu bisa kita hadapi dengan baik kalau hubungan kita dengan Tuhan itu sudah baik gitu. Jadi kayaknya yang Riri mau bungkus nih untuk Riri sendiri, nggak tahu ya Bapak Ibu ya. Relasi dengan Tuhan memang bagian yang terpenting. Karena setelah itu buahnya adalah kita ingin berbuat sesuatu untuk sesama. Berbelas kasih kepada sesama awalnya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Duduk di kaki Yesus. Itu sih yang mungkin Riri bisa bagikan. Terima kasih Romo Ari pencerahannya. Kalau mau dilanjutkan hal berdoa kayak apa sih hubungan dengan Tuhan? Nah itu lanjut di perikop setelahnya hal berdoa gitu. Gitu kan ya Romo? Iya, betul. Oke, sekarang kita akan Romo mungkin doakan yang sakit tadi ya, Mbak Ina ya. Tapi sih puji Tuhan hari ini sudah boleh pulang, mungkin bisa segera pulih. Jadi Romo tutup dengan doa sekaligus berkat. Kita doa umat ya. Nanti kalau ada yang spontan boleh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Kau beri kesempatan kami, hati, pikiran, kemauan untuk mendengarkan sabdamu, juga mendengarkan sharing teman-teman sahabat beriman yang ada di sini. Kami ingin berdoa bagi mereka yang sedang sakit, semoga kau berikan keteguhan, kau berikan kesembuhan, keringanan hati, agar di dalam sakitnya dapat menyatukan dengan kurban Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silahkan kalau ada yang ingin berdoa spontan. Allah Bapa di surga, bantu kami dan ajari kami agar apa yang telah kami dapatkan dari pertemuan di siang hari ini dapat kami laksanakan, dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga Roh Kudus-Mu lah yang berkarya dalam diri kami dan bukan hanya kehendak kami yang membuat kami melakukannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak berkati juga orang-orang yang kau percayakan kepada kami, suami, istri, anak-anak. Semoga mereka kau berikan kesehatan dan juga hati yang rela berkorban dan penuh syukur. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah segala harapan, kerinduan hati. Mari kita satukan doa kita dengan doa Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang-orang yang kita doakan dan kasihi, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo Ari.